Media wartawan yang saya banggakan, hari ini bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kami bersama Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita beserta jajaran dan Menteri Transmigrasi Bapak Muhammad Iftithar Sulaiman beserta jajaran melangsungkan penandatanganan MOU tentang pengembangan industri di kawasan transmigrasi. Tadi beliau berdua telah menyampaikan apa yang menjadi kekuatan dari kerjasama antar dua kementerian ini, yang tentu juga kami dorong dari Kemenko Infrastruktur. Di sana sini kita melihat perlu penguatan industri, dan di sisi lain kita juga memahami masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan. Nah, kawasan transmigrasi ada 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia yang hari ini ingin terus direvitalisasi. Bapak Menteri Transmigrasi menjalankan beberapa program unggulan yang mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa dipetakan secara saintifik, secara real, potensi ekonomi yang bisa dihadirkan di sejumlah kawasan transmigrasi tersebut. Karena sekali lagi, niat awalnya adalah mengembangkan kawasan, terutama di tempat-tempat yang masih ketinggalan. Kita ingin menghadirkan solusi dan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di berbagai wilayah. Nah, Pak Menteri Perindustrian tentunya juga memiliki kepentingan yang strategis bagaimana industri kita juga semakin kuat, semakin mandiri, dan ini semua sesuai dengan cita dan visi besar dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik dan kita segera membidik sejumlah pilot project untuk bisa menjadi cikal bakal dan kebersamaan antara atau kerjasama antara Kementerian Industri dan Kementerian Transmigrasi ini bisa menjadi model yang baik pengembangan wilayah yang disupport, didukung oleh infrastruktur dasar dan juga sarana transportasi atau konektivitas yang sekali lagi dibutuhkan untuk ekosistem perindustrian, ekosistem ekonomi di berbagai daerah yang semakin berkelanjutan. Demikian penyampaian dari saya. Pak, tadi katanya mau mengembangkan 154 KETT. Nah, itu kira-kira ada investor dalam skema KPBU atau bagaimana untuk pengembangan ke depan ini? Silakan dijawab. Baik, jadi 154 kawasan transmigrasi itu yang sekarang sedang tergelar sesuai dengan RPJMN yang ada di Bappenas. Tapi tentu saja pengembangannya secara bertahap. Jadi kita juga ada beberapa pilot project. Tadi sudah disampaikan salah satunya adalah di kawasan transmigrasi Pulau di Nusa Tenggara Timur. Kami nanti juga akan koordinasi secara erat quick-wins-nya seperti apa untuk pengembangan kawasan transmigrasi lainnya menuju basisnya industri. Tapi salah satu juga yang kemarin sudah terbuka itu seperti contohnya di Merauke, Salor. Itu kawasan transmigrasi kami berbatasan dengan PSN yang industri tebu juga sama. Itu juga untuk bioetanol maupun swasembada pangan dalam ini konteksnya gulanya itu. Nah, itu ada kebutuhan atas lahan dari industri itu. Nah, inilah yang nanti akan kami kembangkan ke depan, bagaimana pemilik lahan itu tetap masyarakat. Jadi tidak perlu lagi misalkan disewakan ke industri, tetapi nanti kepemilikan lahan ini akan dilakukan kepemilikan bersama. Seluruh transmigran nanti membentuk satu korporasi di bawah nanti payungnya korporasi KRT. Nah, korporasi ini PT itu nanti akan dikawinkan dengan industri yang sudah berkembang di sana, sehingga nanti masyarakat dapat dua benefit. Yang pertama itu adalah sebagai tenaga kerja mereka akan mendapatkan penghasilan bulanan dari industri itu. Yang kedua adalah dividen dari kepemilikan saham atas lahan. Model bisnis seperti itulah yang akan kami kembangkan ke depan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Pak, untuk anggarannya berapa untuk pengembangan kawasan transmigrasi? Totalnya hari tahun ini yang kami terima sekitar 1,8 triliun. Ya. Itu
Pak yang pengembangan kawasan? Seluruhnya di 154 itu, tapi sekali lagi kan ada beberapa proyek yang kami sedang kembangkan, termasuk juga kami kemarin baru menetapkan kawasan transmigrasi di Tanjung Banon, di Batam, Rempang, dan Galang. Jadi nanti juga industrinya tidak hanya terbatas kepada misalkan yang memiliki lahan, bisa juga beberapa tempat seperti di Morotai itu mungkin nanti larinya ke industri perikanan, karena itu juga salah satu hal yang cukup menarik dan off-takernya cukup luas. Jadi ke depan kami dari Kementerian Transmigrasi itu nomor satu adalah memilih pasarnya, karena selama ini evaluasi kami masyarakat transmigrasi kita mintakan untuk menanam sesuatu, tapi setelah panen itu tidak tahu mau dikemanakan, sehingga sia-sia. Nah, dengan adanya kerjasama dengan industri kita sudah langsung memilih pasar. Mas Ahaye, mungkin isu lain Mas soal MBG ini bakalan ini ribuan anak keracunan MBG nih Mas. Nanti boleh nggak? Nanti ya kita. Mas, ini Mas mungkin Mas yang menarik Kontrol Tataru bagaimana Pak? Pak Ahaye, Pak, izin, Mas. Kemacetan yang kemarin Mas, jadi tanggapannya yang tanggal 24 yang gerbang tol jadi Ya, kemarin sudah saya sampaikan juga ke jajaran Kementerian Perhubungan, kemudian juga Jasa Marga, agar segera mengatasi permasalahan kemacetan yang sangat parah begitu ya. Jadi memang ada berbagai faktor, termasuk perbaikan infrastruktur. Saya sudah memberikan penekanan agar diatur betul waktu dan proyeknya sehingga tidak sangat mengganggu lalu lintas bagi masyarakat. Mas soal ini Mas tadi yang cerita menarik Mas soal MOU ini awalnya kan dari Jakarta. MOU ini kan berawal tadi kan dari Jakarta yang Bandung itu naik bus itu awal singkatnya cerita singkatnya gimana sih Mas sampai akhirnya ada MOU ini tadi story awal singkatnya awalnya. Kami kebetulan sama-sama mempunyai program atau kunjungan ke Bandung. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kereta, dan saya ditakdirkan duduk bersama Pak Menteri Transmigrasi sebelah-sebelah, Pak Menko di sebelah saya. Kita bicara banyak mengenai apa yang bisa kita lakukan. Jadi rupanya visi dan misi Bapak Presiden melalui Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, melalui Kementerian Transmigrasi, dan melalui kementerian kami, itu kalau kita betul-betul gali, itu banyak sekali yang bisa disinergikan, yang bisa dikerjasamakan, yang bisa dilakukan seperti yang sekarang ini kita tanda tangan MOU-nya. Kita tentu ini sesuatu yang bagi pandangan kami di Kementerian Industrian sebagai fungsi kami mengelola atau memindah industri, ini something to be true. Karena apa? Karena kerjasama kami dengan Kementerian Transmigrasi itu diharapkan bisa menyelesaikan sebagian masalah yang di paling hulu sebelum mulainya proses produksi, lebih hulu lagi, yaitu ketersediaan lahan. Itu biasa menjadi alasan klasik yang ditemui oleh para calon-calon investor. Dengan adanya kawasan-kawasan transmigrasi yang sudah disiapkan oleh Pak Menteri Transmigrasi, saya kira itu juga akan membantu percepatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui transmigrasi dan juga melalui industri. Yang akan dikembangkan juga barangkali nanti kebanyakan juga yang greenfield Pak. Jadi yang memang betul-betul kita mulai dari awal, kita dekatkan dengan sumber daya alam yang sesuai dengan daerah masing-masing. Pelokaran arifnya juga pasti kita akan jaga dan lain sebagainya. Jadi itu storyline-nya seperti itu kenapa sampai hari ini. Tapi ini jangan dianggap push ya. Tapi ini masalah yang substantif, yang sangat penting, ya sangat penting. Kebetulan saja awal pembicaranya ada di push, ya, ada di push. Nanti seperti yang tadi diarahkan oleh Pak Menko, kita harus cari yang quick win. Kita bisa pakai istilah quick win, bisa pakai istilah low hanging fruit. Yang penting kita harus cepat, ya harus cepat dan ini menjadi breakthrough Pak.